Pada pertemuan yang lalu kita telah bersama-sama membahas beberapa kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Abasa, mulai dari ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-23, di mana ayat-ayat tersebut menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk, kitab suci pedoman yang sepatutnya diterima dan untuk diamalkan di dalam kehidupan. Sementara orang Makkah ketika turunnya Al-Quran, di dalam ayat yang ke-17 disebutkan bahwa mereka itu tidak menerima. Qutilal insanu ma akfara. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya itu hanya dari nutfah atau saripati. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain dimulahkan persalinannya. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, setelah hidup ada yang namanya mati. Seandainya tidak ada yang namanya mati, maka kita akan menderita dengan ketuaan, dengan kelemahan, dan berbagai macam potensi penyakit. Na'udzubillah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi satu solusi, satu jalan supaya kita tidak terlalu lemah, tidak terlalu tua dan sakit-sakitan. Itu lebih baik Allah matikan hambanya. Kemudian fa'aqbarahu, di antara nikmat yang lain yaitu disyariatkannya umat Islam ini dikubur. Satu bentuk penghargaan dan memuliakan manusia. Daripada meninggal tidak terurus, tergeletak di atas tanah, kemudian menimbulkan bau, bisa dimakan oleh berbagai hewan liar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan umat Islam agar jenazahnya itu dikuburkan. Dan itu juga adalah satu nikmat yang sepatutnya dibalas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk ketaatan dan ibadah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, mengkaji dan membahas beberapa kandungan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surah Abasa, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32. Di mana kembali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengingatkan dan memperlihatkan lagi tanda-tanda kekuasaannya. Napitangi kung Allah Subhanahu wa ta'ala tanda-tanda arajangan, di mana kita bisa melihat sifat kudratnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi." Kalau mau lihat kekuasaannya Allah, coba lihat itu sedikit makanan yang biasa kita makan. Kita cek di ruang Andreta.
Jadi kata yanzur itu telah kita sebutkan berbeda dengan ro'a. Kalau dia ro'a melihat tapi tidak memperhatikan. Tapi kalau yanzur melihat dengan memperhatikan dan disertai dengan tadabbur. Ya. Yaitu anna sababna al-ma'a sabba. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan dari mana asalnya itu makanan. Itu berawal dari air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mulai diturunna wa bosir. Ya. Di sini digunakan penegas anna sababna al-ma'a sabba. Jadi sebenarnya ada 3 nun di sini. Satu anna itu 2 nun. Ya. Anna atau inna itu 2 nun, cuma digabung. Ya, digabung nunnya ditandai dengan tasydid. Ya, masadu. Ya sebenarnya di situ 2 nun. Tambah 1 nun lagi namanya dhamir na yang berarti kami. Ya. Jadi sebenarnya annana. Ya. Kenapa dihilangkan 1 nunnya? Karena berturut-turut 3 nun. Ya. Kalau berturut-turut 3 nun agak berat diucapkan. Ya. Maka dihilangkan 1. Maka menjadilah anna. Ya. Padahal annana itu sebenarnya dasarnya. Sesungguhnya kamilah sababna al-ma'a sabba yang mencurahkan air hujan dari langit. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa air hujan ini tidak turun dengan sendirinya. Air hujan itu diatur oleh Allah. Ada 1 buku, ya, disusun oleh seorang ahli penafsir Al-Quran yang khusus mengkaji ayat-ayat sains di dalam Al-Quran, di mana di sana disebutkan bahwa air hujan yang turun tiap tahun itu, ya, judul bukunya I'jaz Al-Ilmi Al-Quranul Karim, disusun oleh Profesor Dr. Zaghur An-Najjar. Ternyata air hujan yang turun setiap tahun itu kadarnya sama persis setiap tahun. Ya, jadi air hujan yang turun tahun lalu sama dengan air hujan yang turun tahun ini. Kapan berlebih atau kurang, itu akan menyebabkan, ya, itu akan merusak, ya, siklus kehidupan di planet bumi ini. Ya, coba-coba Pak, kalau kurang air, ya, atau lebih, itu juga berbahaya. Nah, yang terjadi adalah air yang turun tahun lalu, hujan tahun lalu, musim lalu, sama dengan air yang turun musim ini. Kalau tidak ada yang atur, lalu lintas saja kalau tidak ada yang atur. Ya. Apalagi ini air hujan, bisa banjir, bisa longsor. Ya. Nah, ini, ya, sehingga beliau berkesimpulan ada zat yang maha kuasa yang mengatur proses hujan ini. Coba Pak, kita lihat itu bagusnya hujan. Ya, dia tetesannya kecil tapi deras. Coba gak ada narik pola susi di dorong sikit. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menegaskan anna sababna al-ma'a sabba. Dan di akhir ayat ini itu ditegaskan dengan
satu kata yang dalam gramatika bahasa Arab namanya maf'ulun mutlaq. Jadi diatur dengan serapi-rapinya itu hujan. Anna sababna al-ma'a sabba. Kata sabba di akhir ini namanya maf'ulun mutlaq. Ya. Itu fungsinya untuk menegaskan dan menunjukkan bahwa air hujan yang diturunkan ini betul-betul teratur. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa paling biasa banjir, Ustaz? Ya. Kenapa kadang ada longsor? Nah, kalau ada banjir sebenarnya bukan hujannya yang bermasalah. Ya, tapi irigasi kita yang barangkali tidak siap menerima air hujan. Atau bisa jadi serapan air di tempat menyerapnya air itu sudah tertutup. Maka itulah yang menyebabkan genangan, ya, menjadi banjir dan lain sebagainya. Tapi air hujannya tidak pernah ada masalah. Ini. Jadi benar-benar diatur atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan, summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Kalau sudah ada air hujan, maka itu sudah pertanda akan ada kehidupan. Ya, bumi atau tanah ini kemudian akan terbelah. Ya, maksudnya akan tumbuh tanaman-tanaman. Ya, syaqaqnal arda syaqqa, akan tumbuh tanaman. Ya, tapi di sini digunakan huruf athaf yaitu summa. Ya, summa ini menunjukkan setelah turun hujan kita harus menunggu jeda beberapa saat. Ya. Lalu kemudian ya dengan jeda itu barulah tanaman bisa tumbuh, tidak langsung. Ya. Jadi ada masa rentan waktu setelah turunnya hujan dan tumbuhnya tanaman. Ya, jadi kalau ada tanah yang gersang itu tidak langsung bisa tumbuh tanaman di situ, ditunggu dulu beberapa saat. Digunakan kata summa. Ya. Seandainya digunakan kata fa di situ, maka setelah turun hujan, ya, maka langsung bisa ditumbuhi tanaman. Tidak seperti itu, mesti ada jeda waktunya. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian fa'ambatna fiha habba. Di ayat yang ke-27 dan seterusnya ini disebutkan beberapa macam tanaman. Ya. Disebutkan 8 macam tanaman yang mewakili seluruh macam-macam tanaman yang ada di permukaan bumi ini. Ya. Fa'ambatna fiha habba, kalau bumi sudah terbelah, ya, artinya sudah ditumbuhi tanaman. Fa'ambatna fiha habba, kata Allah, kami tumbuhkan kemudian ya biji-bijian. Ya, di sini termasuklah gandum, beras, ya, dan semacamnya yang kemudian menjadi makanan pokok. Ya, jadi al-hubub atau al-habbu ini adalah jenis tanaman yang umumnya menjadi makanan pokok. Ya. Tumbuhlah padi, gandum, itu makanan tak semua. Ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, al-inab, anggur. Ya. Kemudian yang ketiga, wa qadba. Ya. Al-qadbu ini memiliki 2 makna. Ya.
Makna yang pertama bisa berarti segala bentuk tanaman ya yang kemudian menjadi pakan tanaman. Ya. Pakan tanaman bisa juga bermakna sayur-sayuran. Ya. Ya, wa qadba. Kemudian zaitun, ya ini sudah pernah kita bahas bahwa zaitun adalah salah satu buah-buahan yang begitu banyak faedahnya di dalam kehidupan, khususnya bisa juga dijadikan sebagai obat. Kemudian nakhla, ya pohon kurma. Kurma juga ini adalah satu ya tumbuhan yang istimewa, ya karena kurma itu mudanya itu bisa jadi obat, yang mudanya, yang mengkalnya itu juga sudah bisa dikonsumsi, ya punya rasa khas tersendiri tuh kalau kurma yang mengkal itu, ya belum lagi kalau dia sudah matang, ya belum lagi kalau dia sudah apa namanya ini, dia sudah tua kurmanya itu tetap bisa dikonsumsi, ya jadi kurma ini juga secara khusus disebutkan di dalam ayat ini, ya. Zaitun, pohon kurma, kemudian wahada'iqa ghulba, ya kebun-kebun yang rindang, ya. Kebun-kebun ini mencakup pepohonan, ya pepohonan, ya di mana kalau kita lihat pepohonan itu Pak, di situ juga bisa kita lihat kekuasaannya Allah. Coba lihat itu pohon, ya itu pohon mulai dari akarnya sampai daunnya, apalagi buahnya, ada semua gunanya itu. Ya daunnya dimakan hewan, ya atau kemudian bisa kemudian menjadi pupuk lagi, ya untuk menyuburkan tanah. Belum lagi buahnya, belum lagi pohon batang dan pohonnya, ya bisa dijadikan bahan sandang, ya kalau mau bikin rumah kayu, ya dan seterusnya, ya jadi ya dengan memperhatikan ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala ini kemudian bisa mengantarkan rupanya ada zat yang maha kuasa, ya. Ini ada kemudian di sini digunakan kata hada'iq. Jadi untuk menunjukkan kebun itu bahasa Arab ada dua macam. Ada hadiqah, ada juga bustan. Sama-sama artinya kebun. Hadiqah, hada'iq, bustan, basatin. Apa bedanya? Kalau hada'iq itu dibatasi dengan pagar mengelilingi kebun, itu hada'iq atau hadiqah. Nah kalau bustan ada kebun tidak ada pagarnya, itu namanya bustan. Ya bustan namanya kebun tapi tidak ada pagarnya, tidak ada batasan-batasan. Ini beberapa analisis kebahasaan. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh wafatihah, buah-buahan, wa abba, dan rerumputan, ya. Nah inilah kemudian yang menjadi ya sumber awal makanan manusia, ya. Ini kemudian bisa dikonsumsi oleh, diantaranya ada yang bisa langsung dikonsumsi oleh manusia, ada juga yang kemudian menjadi pakan dan makanan hewan ternak, ya. Jadi di sini ada fakihah ini untuk manusia, buah-buahan,
dan abba ini hanya bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan ternak. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Kesemuanya itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah untuk kesenangan umat manusia dan hewan ternak mereka. Apa yang bisa kita simpulkan daripada beberapa ayat ini? Ya, yang pertama sudah kita sampaikan secara tersirat ya melalui pembahasan kita, yaitu ya dengan memperhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa makanan ini, ya kita bisa kemudian lebih memperkuat keimanan kita bahwa ternyata ada zat yang maha kuasa yang mengatur semua ini, ya. Misalnya itu air laut menguap naik ke atas, ya. Kemudian ditampung oleh awan, kemudian ada lagi angin yang bawa ke daratan, lalu kemudian turun secara perlahan ke bumi, ya. Ini semuanya tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi melalui pengaturan dan penataan atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari proses tumbuhnya tanaman ini, ya, kalau ada orang yang tidak percaya bahwa orang itu bisa hidup setelah mati, lihat itu tumbuhan. Coba itu padi, kalau disimpan di atas di meja ini, di atas meja tidak akan tumbuh. Padahal itu padi mati padi. Ya, satu gelas kita ada satu gelas padi disimpan di sini tidak akan hidup, tidak akan tumbuh. Tapi coba simpan di atas tanah dan siram air, dia akan hidup dan tumbuh. Ini sebenarnya membantah pemikiran yang mengatakan kalau orang sudah mati tidak akan bisa hidup lagi. Jadi kata Allah, seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa orang mati bisa hidup kembali, lihat itu tanaman, biji-bijian. Ya, biji-bijian yang tadinya tidak hidup, ketika disimpan di dalam tanah dan disiram air, hidup, tumbuh. Padahal cuma disimpan di tanah dan disiram air. Jadi kalau tanaman saja yang sudah mati bisa hidup kembali, pasti manusia juga bisa hidup. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tanaman bisa menghidupkannya setelah mati, maka tentu saja Allah juga bisa menghidupkan manusia dari mati kembali menjadi hidup. Bisa kita lihat dari proses tumbuhnya tanaman, ya. Kemudian kalau begitu, kita yakin bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa kita setelah hidup ini akan mati dan hidup kembali. Kalau begitu, seharusnya kita mempersiapkan amal baik. Kan di Tauhid bilang ini kita diberi nikmat. Di Tauhid setelah kita mati, mau hidup lagi. Artinya apa? Ya, di dalam hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini seharusnya kita isi dengan ketaatan dan ibadah. Kehidupan kita seharusnya semakin panjang umur, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Jangan semakin panjang umur, semakin banyak keburukan yang bikin. Nah, ini berbahaya. Barangkali inilah yang dapat kita bersama-sama kaji dan ambil ibrah dan pelajaran pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, ya, masih ada waktu mungkin, ya, karena belum masuk waktu. Barangkali tidak apa-apa kita sambil tunggu waktu syuruk, ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala
itu ambil perumpamaan yang paling dekat dengan kita. Itu makanan, ya. Allah tidak ambil yang jauh-jauh. Itu mau makanan, dari mana datangnya itu makanan? Ya. Bagaimana prosesnya dari air hujan dan seterusnya? Ya. Dengan jadi ada 3 tadi kesimpulannya. Kita berkesimpulan yakin bahwa ada Allah yang mengatur. Yang kedua, yakin bahwa setelah mati kita bisa hidup kembali atas izin Allah. Ya. Nah, Allah kalau mau cuma mengatakan kun, ya, maka langsung jadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang ketiga, ya, nikmat-nikmat tersebut, kemudian keyakinan adanya hari pembalasan ini sepatutnya mendorong kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Barangkali cukup, ya, apa yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan berkah dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan tutup dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.